Halo guys, jadi kami kelompok sejarah kelompok 5 kali ini kami akan melakukan podcast tentang sistem pemerintahan Joko Widodo. Ya, Jokowi. Jadi sebelumnya kita harus mengenal dulu ya, biar Dari saya, Leo Chandra, saya Jovito, Saya Nicholas. saya Vincent Isius PR. Dan saya Zoe Davin. Langsung aja Jo, mulai ya. jadi ke pemerintahan kita bakal diminta sama siapa nih? Ntar lagi nih. Prabowo. Menurut kalian gimana nih Prabowo nih? Makan gratis belum nyampe. Iya, kan Prabowo kan ada makan gratis gak sih ya kan? Tapi ternyata sekolah kita tuh lama banget gitu. Apa mungkin emang sekolah banyak karena yang kita ngantek atau gimana sih? Ini proses. Ya nggak proses. Daerah kecil dulu ya, Bang. Iya, itu aja yang pelosok-pelosok gitu lah. Langsung aja. Langsung aja mulai ya. Jadi ke pemerintahan Jokowi ini, ada yang tahu nggak dari tahun berapa nih penjabat? Nggak tahu tuh. Saya 2019 ya sih. 2019 Enggak. 19 bulan ya? Ya, benar. Biasa. Gimana tuh? Kenapa Jadi bisa dulu? ke pemerintahan Jokowi itu mulai dari 2014. Nah. Jadi yaitu terbentuk berdasarkan Undang-Undang 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Jadi dalam sistem ini presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memerintah langsung rakyatnya. Dia juga langsung dipilih oleh rakyatnya secara langsung dari pemilu. Terus juga Jokowi pertama kali terpilih pada tahun 2014. Terus dia juga setelah masa selesai 5 tahun sampai 2019 dia menjabat lagi nih 2019. Oh, ini lagi. Iya, Sampai nyampe tahun 2000? Akhir bulan 2000 berapa? 24. Iya. Jadi ada yang tahu masih kenapa dia bisa terbentuk? Karena kan berdasarkan kondisi 1945 kan baik. Mas gimana? Gimana nih? Mas kayaknya sama sih. Oke. Gue tahu nih Jo, kenapa presiden kita dipilih. Kenapa tuh? Oh, kenapa tuh? Alasan pertamanya itu karena konstitusi UUD 1945. Nah, di sistem pemerintahan Indonesia ini masih mengadut sistem presidensial, di mana presiden memiliki kewenangan eksekutif yang penting sebagai kepala negara. Nah, lalu juga dipilih karena pastinya bentuk pemilu. Nah, itu langsung dipilih oleh rakyat. Nah, lalu juga reformasi politik, sistem demokrasi modern di Indonesia termasuk pemilu langsung diciptakan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dengan pemerintahan, gitu ya. Nah, lalu juga tentu ada dinamika politik. Jokowi membawa pendekatan kepemimpinan baru dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi. Menjadikannya presiden yang mencerminkan aspirasi rakyat. Jadi dia pemilih nih. Wow. Pendapatannya luar biasa. Jadi Apa lagi nih Vincent? selain dari yang tadi seperti Nicholas, pastinya setiap presiden punya kebijakan politik. Iya. Oh, Kamu tahu? Tahu nih. Jadi antara lain nih kayak ada desentralisasi dan pemuatan pemerintahan daerah. Nah, Jokowi itu dia emang fokus ke daerah-daerah gitu. Jadi dengan meningkatkan otonomi daerah dengan memberikan anggaran yang lebih nih ke pemerintah daerah dan mendorong pembangunan berbasis daerah melalui desa-desa. Terus ada juga nih pemberantasan korupsi. Negara kita ini kan masih terkenal banget sama yang namanya korupsi. Jadi di pemerintahan Jokowi itu dia merevisi undang-undang KPR kontroversial pada 2019 dan meningkatkan transparansi anggaran negara dengan digitalisasi keuangan. Jadi transparansi itu pergerakan keuangannya bisa kita lihat. Jadi nggak bisa disembunyikan gitu. Terus ada stabilitas, keamanan, dan toleransi beragama. Nah, ini bisa nyatuin nih persatuan Indonesia sesuai Pancasila kan. Menindak tegas nih kelompok-kelompok radikal dan teroris, mengedepankan ideologi Pancasila melalui badan-badan pembinaan ideologi.
atau BPIP. Nah, yang terakhir nih, ada menerapkan politik luar negeri bebas aktif dengan menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara lain nih. Oke. Contohnya kayak AS, Cina, dan negara-negara lain. Meningkatkan kerjasama ASEAN dan ekonomi maritim. Jadi ekonomi dari kelautan. Karena negara kita kan nggak pulau, utamanya jadi laut luas. Nah, selain security insight, selain bidang politik, ada juga loh guys, apa namanya, kebijakan ekonomi di masa pemerintahan Jokowi, gitu kan. Apa tuh David? Oke, jadi eh, yang pertama itu pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol Trans Jawa. Trans Jawa ini meliputi beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa, dan lain-lain gitu kan, dan proyek infrastruktur lainnya. Pembangunan bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api untuk meningkatkan kreativitas. Jadi ada juga ketahanan pangan dan energi, itu meningkatkan produksi beras dan ketahanan pangan dengan program food estate, mendorong transisi energi terlakukan melalui hilirisasi industri nikel dan baterai listrik. Tidak hanya itu guys, ada juga program kartu prakerja dan bantuan sosial. Ini sangat penting banget di Indonesia guys. Jadi program ini meluncurkan kartu prakerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Jadi makin sedikit kayak pengangguran, ya kan, jadi mengurangi orang kriminal dan lain-lain gitulah, ya kan. Jadi bantuan sosial ini seperti program keluarga harapan PKH dan bantuan langsung tunai atau BLT. Dan terakhir nih guys, ada digitalisasi ekonomi dan UMKM. Nah ini juga sangat penting banget nih buat apalagi kayak buat UMKM, buat Indonesia kan, dan makin maju. Itu mendukung pengembangan ekonomi digital dengan mempercepat pembangunan jaringan 5G. Jadi dulu kita masih 4G gitu kan. Ya, jadi 5G gitu. Nah, itu tambahan jadi oke ekonomi gitu ya. Tidak hanya itu, tapi memberikan bantuan modal dan pelatihan digital bagi UMKM. Jadi UMKM bisa menjual Bisa bersaing. ya bisa bersaing dari melalui internet gitu kan, nggak langsung dari pasar atau apa gitu kan. Kalau gitu. Ya jadi program ini bangga buat Indonesia dan dari kemajuan untuk negara kita sendiri juga. Oke, mantap banget ya yang udah disampaikan oleh Vincent sama Davin. Jangan ekonomi dan politiknya hebat banget nih Jokowi. Tapi aku masih bingung sih dampak positifnya apa sih ini buat Indonesia. Mereka bisa jelaskan dampak positifnya nggak? Dampak positifnya membangun dari Apa yuk? Tadi kita habis menjelasin nih, gua sama Vincent, ya kan habis menjelasin politik sama ekonomi. Lalu bisa jelasin dia tadi yang dikatain pembangunan tol. infrastruktur Oke. dan tol Itu itu positif itu ya. Jokowi itu kan terkenal membawa pembangunan. Iya, jalan baru gitu ya. Benar. habis itu contohnya transparansi yang meningkatkan konektivitas masyarakat. Nah, yang tadi dijelasin sama Davi, internet jadi Tambah lancar kan? Nah, gimana menurut kalian? Nah, di situ ada yang namanya meningkatkan aktivitas investasi ekonomi. Apa tuh Leo? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya itu lebih ke dari masyarakat di sini jadi lebih maju dan lebih terbuka pikirannya untuk berinvestasi di Indonesia. Oh, benar. Dan anak muda kan gini ya, ada masa-masa di sosmed. Oh iya. Investasi tuh jadi lebih meningkat biasanya pendapatannya. Nah, setelah itu kita masuk ke program sosial dan kesejahteraan. Program seperti kartu BPJS. Penting tuh. Itu kesehatan banget tuh buat kayak hal yang kurang mampu ya kan. Nah, tadi bisa program keluarga harapan, membantu masyarakat miskin untuk mengatasi permasalahan yang ada di finansial mereka. Oh gitu. Habis itu sekali ya ini ya. hilirisasi industri. Itu apa tuh? Yang pertama, larangan ekspor biji nikel. Oh, itu emang dilarang banget gak sih? Ya kan? Soalnya sekarang gue tuh kalau ekspor biji nikel, kalau secara apa ya mentah atau matang gitu, lupa gue
Jadi kalau kita kirim luar, harganya murah. Nah, Itu biasanya kebijakan yang diinin sama luar luar negara. negara. Tapi kita maunya jual dengan harga lebih mahal, lebih berapa. Berarti dumping gitu ya. Ya, tapi Lebih mahal itu mentah atau matang gue lupa gitu. Oke, oke. Lanjut ya, jangan dumping ya. Habis itu pengelolaan dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Jadi kan sebenarnya Jokowi juga secara keseluruhan dia tuh pengen meningkatkan pelabuhan dan tol. Habis itu sama Trans sama sekaligus juga tentang investasi masyarakat. Pemikiran masyarakat tuh lebih terbuka sekarang kepada investasi. Habis itu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Oh, gila. Jokowi ini benar-benar mikirkan rakyatnya. apalagi kalau beliin yang kurang mampu gitu kan. Tapi juga banyak loh kontroversialnya loh. Kalian mau tahu nggak dampak negatifnya? Ada Pasti ada sih. pasti ya. Nih, aku kasih tahu nih dampak negatifnya. Itu apa tuh? Boleh nih. Tahu nih. Jadi tuh yang pertama tuh utang negara meningkat. Wow. Oh iya tuh. Pasti itu kenal sebut itu benar. Jadi pembangunan infrastruktur tadi masih menyebabkan kenaikan utang luar negeri. Kan kita nggak ada duit tuh. Gila terus Ini pinjam luar ya. negeri. Iya. Jadi utang negara tambah. Terus menyebabkan anggaran negara jadi defisit untuk pembangunan itu minus ya. Yang harus diwaspadai lah ke depannya. Terus juga ketimpangan pembangunan. Jadi pembangunan itu masih difokusin ke kota-kota gitu. Sedangkan yang di daerah Iya. orang bicara nggak sih? Ya, Dan di pelosok-pelosok masih bagian. Jokowi itu pernah memprihatinkan di daerah kecil gitu lah ya. Dia lebih fokus ke kota gitu kan. Padahal yang dibutuhkan tuh di daerah pelosok. Semua juga situ ya. Terus juga ada kontroversi Omnibus Law. Apa tuh dia? Masih ada demo itu. Nah, iya. Oh, Benar. daerah apa sih biasanya? Nah, itu dari dia. UU Cipta Kerja menimbulkan protes dari buruh dan aktivis lingkungan karena dianggap menguntungkan investor, tetapi merugikan pekerja dan lingkungan. Sama-sama merugikan gitu. Kita hanya gitu. Iya, itu kontroversial banget tuh waktu itu. Sampai pada demo kan. Kira pas itu doang, ternyata kontroversi juga parah ya. Terus juga ada kendala alam swasembada pangan dan energi. Apa tuh? Itu meskipun ada upaya ketahanan pangan dan energi, tapi juga Indonesia itu masih bergantung pada impornya. Nah, betul. Beras aja diimpor. Iya, dari Taiwan. Iya, iya. Kita lihat di Indonesia banyak sawah kan. Pikiran kita kita perlu impor beras aja udah banyak sawah. Ternyata emang kita Sih, ada pilih. Iya. Itu paling ngaruh sih itu. BBM juga. Oh, benar tuh. Makin naik. Kasihan kan. Sering habis juga stoknya itu. Nah, Oke, setelah aku ngomongin kayak gini, kalian tahu nggak sih dari sistem pemerintahan Jokowi pas dia menjabat tuh menterinya? Kalian tahu nggak menterinya yang terkenal gitu? kurang tahu sih. Ada sih. Pendidikan, kayak gitu, keuangan gitu sih. yang main menteri mungkin kayak menteri ekonomi. Aduh, siapa tuh menterinya? Sri Mulyani. Sri Mulyani. Benar. Oh iya, betul banget itu. Pas zaman Juga ada kendala alam swasembada pangan dan energi. apa tuh? Itu meskipun ada upaya ketahanan pangan dan energi, tapi juga Indonesia itu masih bergantung pada impornya. Nah, betul. Beras aja diimpor. Iya, beras dari Taiwan. Iya, iya. Kita lihat di Indonesia banyak sawah kan. Pikiran kita kita Maju ya. kita perlu impor beras aja udah banyak sawah. Ternyata emang kita Sih, ada pilih. Iya. Itu paling ngaruh sih itu. BBM juga. Oh, benar tuh. Makin naik. Kasihan kan. Sering habis juga stoknya itu. Nah, Oke, setelah aku ngomongin kayak gini, kalian tahu nggak sih dari sistem pemerintahan Jokowi pas dia menjabat tuh menterinya? Kalian tahu nggak menterinya yang terkenal gitu? kurang tahu sih. Ada sih. Pendidikan, kayak gitu, keuangan gitu sih. yang main menteri mungkin kayak menteri ekonomi. Aduh, siapa tuh menterinya? Sri Mulyani. Sri Mulyani. Benar. Oh iya, betul banget itu. Pas zaman pemerintahan masih Jokowi itu Iya. ngaruh sekali ya buat teknologi dia. Terus apa aja lagi sih? Coba kita bisa mana sendiri.
Setahu gua Oh, Nadul Makarim. Oh, enggak, itu apa? pendidik. Itu menteri pendidikan. Itu wah harus Nah, itu ada tugas benar-benar. aturannya kita jadi tuh project kurikulum merdeka. walaupun memang tujuannya bagus ya, Iya. kayak sistem luar negeri, cuman emang mungkin eksekusi di negara kita masih belum Iya. Ya. Nggak terlalu sesuai dengan Sampai nih gambaran dari Nadul Makarim. ada juga nih kan sesuai sama kayak pemerintahan Jokowi ke infrastruktur. ah, Siapa tuh? Menteri PUPR. Nah, ini Menteri PUPR itu Menteri Pembangunan. lupa namanya aja ya. Bapak kamu Basuki. Siapa ya? Lupa. Kita next dulu deh. Lanjut ke Menteri Luar Negeri. Nah, cewek nggak masalah ya? Cewek nggak sih? Cewek Yang berarti pernah jadi sorotan gitu? Ibu Retno Marsudi namanya. Oh, gitu ya. Itu juga keren. Jadi emang orang-orang yang menteri-menteri yang menurut ini emang menteri-menteri yang di masa pemerintahan Jokowi Ngaruh juga. sangat ngaruh. Oh iya. Tapi mungkin yang pendidikan emang agak kontroversial sih, yang ada Makarim kayak gitu sih. Oh gitu ya seputar ini ya tentang masa paling Jokowi lah. Jadi kita tahu banget ya kalau nggak diskusi mengenal. Jadi mungkin ya bisa ya segitu aja kali ya dari Jadi menurut kalian nih Jokowi ini bagus nggak sih? Masuk sistem kepemerintahan tuh masyarakat Indonesia itu meningkat nggak sih kesejahteraannya? Mungkin ada sebagian ya, ada sebagian ada sebagian Menurut kamu gimana, Leo? Sebenarnya kan diuntungkan ya, karena pembangunan di daerah yang tempat-tempat yang terlihat padat di Jakarta, itu pembangunan memang harus dilakukan banget di sana. Di pusat kota ya. Nah, banyak warga yang bermigrasi ke sana untuk mendapatkan UMR yang besar. Sebenarnya kalau kita pusatin ke suatu daerah yang kecil, itu juga bingung nih. Kan UMR mereka tuh kecil. Jadi gimana untuk menyeimbangkan yang mungkin si presiden kita, Pak Jokowi memusatkannya kepada Jakarta. Karena Pak Presiden Jokowi mungkin berpikir kayak, oh ini pusat kota dan banyak warga kampung yang bermigrasi ke sini. Kenapa kita nggak memusatkannya yang di ada di sana? kota buat jadi Nah, iya begitu. Jadi kalau menurut David gimana? Bagus ya? Jokowi bagus. Kalau gua ya sebagai pelajar standarnya aja sih, standarnya pribadi puas banget. Kalau Nicholas? Bagus sih. Osbang Pak. Karena dia kan udah play dulu. Itu bagus pasti lah. Beli mulu ya, kembali lagi ya. Oke guys, segitu ya dari kelompok gua seputar podcast pada masa pemerintahan Jokowi Widodo. Semoga kalian terhibur. Kurang lebihnya Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita bukan Free audio post production by alphonic.com.